Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat-sehat ya. Kembali kita akan membahas tentang masih aturan pencacahan. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang apa itu kombinasi. Kombinasi adalah pengembangan aturan perkalian selain permutasi yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Oke, definisi kombinasi. Suatu kombinasi R unsur yang diambil dari N unsur yang berlainan adalah suatu pilihan dari N unsur tanpa memperhatikan urutannya. Jadi, kalau kita bedakan konsep permutasi dengan konsep kombinasi, jika konsep permutasi itu masih memperhatikan urutannya, namun untuk kombinasi tanpa memperhatikan urutan. Nanti akan Ibu berikan salah satu contoh kasus penerapannya. Oke, untuk kombinasi R unsur yang diambil dari N unsur yang berlainan dinotasikan seperti ini ya. Kemudian, kalau kita rumuskan kombinasi R unsur yang diambil dari N unsur yang berlainan, rumusnya adalah N faktorial dibagi R faktorial kali N min R faktorial. Oke, langsung saja kita lihat studi kasusnya ya. Untuk bisa membedakan antara permutasi dengan kombinasi, di sini ada dua contoh kasus. Yang pertama, jika kita mempunyai 3 warna berbeda, yaitu misalkan merah, putih, dan biru, kemudian kita ingin membuat suatu bendera yang terdiri dari 2 warna, yang dipilih dari 3 warna berbeda, maka kemungkinan bendera yang ada adalah ini. Jadi dari 3 warna berbeda merah, putih, biru, kalau kita susun kita ambil 2 warna, maka yang warna pertama atas merah bawah putih atau atas putih bawah merah. Kemudian kemungkinan yang ketiga atas merah bawah biru, kemudian atas biru bawah merah, kemudian atas biru bawah putih, dan atas putih bawah biru. Mungkin kalian bertanya, untuk yang ini dengan ini kan 2 warnanya sama, merah dan putih. Tapi karena susunannya berbeda, maka akan menjadi 2 jenis bendera yang berbeda. Kan seperti itu. Karena memperhatikan urutannya, maka konsep ini menggunakan konsep permutasi. Gitu ya. Kemudian untuk contoh kasus yang berikutnya, ini adalah salah satu penerapan contoh konsep kombinasi. Jika kita mempunyai 3 warna berbeda, taruhlah misalnya merah, putih, dan biru, akan dibuat campuran 2 warna dari 3 warna berbeda. Maka kemungkinannya adalah, karena ini pencampuran warna, misalnya kita ambil 2 warna dari 3 warna yang berbeda, tadi merah, putih, biru, kita ambil pertama merah dan putih. Kalau 2 warna merah dan putih kita campur, itu hasilnya akan mendapatkan warna baru kan, yaitu merah muda. Mau merah dulu yang dimasukkan atau putih dulu yang dimasukkan, asalkan merah dan putih itu kita campur, maka akan menjadi warna merah muda ini. Jadi urutannya siapa dulu yang masuk itu tidak diperhatikan. Kemudian ada kemungkinan berikutnya, yaitu biru dan putih. Biru dan putih kalau kita campurkan, mau biru dulu yang masuk atau putih dulu yang masuk, tetap akan mendapatkan warna baru yaitu biru muda. Kemudian kemungkinan yang ketiga, merah dan biru. Merah dan biru, kalau kita campurkan mau merahnya masuk dulu atau birunya masuk dulu, akan menjadi warna baru. Warna apa? Ungu. Dari 3 warna berbeda, maka kalau kita ambil campuran yang terdiri dari 2 warna, hanya ada 3 kemungkinan warna yang timbul. Gitu ya. Jadi konsep ini berbeda dengan yang permutasi di atas. Kalau permutasi, susunannya masih diperhatikan, urutannya masih diperhatikan. Tapi kalau kombinasi, urutannya sudah tidak diperhatikan. Sampai di sini bisa dipahami ya. Semoga kalau nanti ada soal dan di situ soalnya acak, tidak ada penjelasan dia permutasi atau kombinasi, kalian bisa menerapkan konsep rumus yang tepat. Oke, contoh soalnya. Misalnya, kalian diminta untuk menghitung banyaknya kombinasi huruf-huruf A, B, C yang diambil 2 unsur. Karena kita mau mengambil 2 unsur dari
huruf-huruf ABC, di mana susunan ini menggunakan konsep kombinasi, maka kemungkinan susunan hanya ada 3. Kenapa? AB, AC, BC, hanya 3 kemungkinan itu. Kenapa AB dan BA itu tidak dihitung 2 susunan? Karena urutan untuk konsep kombinasi itu tidak diperhatikan. Jadi dianggap AB dengan BA itu sama. AC dengan CA itu sama. BC dengan CB itu sama. Karena itu hanya ada 3 kemungkinan. Nah, kalau kita masukkan dalam rumus kombinasi, maka kombinasi 2 unsur yang diambil dari 3 unsur yang berlainan. Maka rumusnya 3 faktorial dibagi 3 min 2 faktorial, yaitu 1 faktorial kali 2 faktorial. Maka hasilnya jadi sama dengan 3. Begitu ya. Kemudian contoh berikutnya. Contoh ini, contohnya dalam bentuk soal terapan ya. Jadi diharapkan kalian bisa menganalisa maksud dari soal tersebut. Jadi tidak salah dalam menyelesaikannya. Oke, sebuah organisasi beranggotakan 25 orang. 4 diantaranya berprofesi sebagai dokter. Ada berapa carakah sebuah panitia dapat dipilih dengan beranggotakan 3 orang, termasuk sekurang-kurangnya 1 dokter. Jadi, dari 25 orang, kalau 4 diantaranya dokter, berarti 21 orang lainnya profesinya bukan dokter. Begitu kan ya? Jadi ada pembagian 2 profesi. Satunya profesi yang jelas dokter, satunya profesi non-dokter. Profesinya apa itu tidak dibahas di sini ya. Kemudian dari panitia itu mintanya dipilih yang anggotanya isinya 3 orang. Namun ada syarat yaitu sekurang-kurangnya 1 dokter. Nah, kalian harus paham, ada kata sekurang-kurangnya. Kata sekurang-kurangnya sama dengan kata minimal. Jadi kalau minimal 1 dokter, berarti kemungkinannya harus ada minimal 1 dokter. Jangan sampai tidak ada sama sekali. Berarti kalau minimal 1 dokter, bolehkah jumlah dokternya lebih dari 1? Boleh ya? Iya, boleh. Jadi bisa lebih dari 1, namun maksimalnya 3 orang. Karena di sini maunya beranggotakan 3 orang. Nah, dari pemahaman ini, maka kalian mengambilnya konsep yang kita terapkan di sini menggunakan konsep kombinasi. Kenapa? Karena di sini orangnya itu kan acak, ya. Jadi kalian tidak kemudian dipaksa itu orangnya harus si A. Kalau si A sudah dipilih, nggak bisa dipilih lagi, kan tidak. Di sini bisa acak kan? Nah, karena di sini maunya anggotanya 3 orang dan minimal 1 dokter, maka kemungkinannya ada 3 kemungkinan. Oke, 3 kemungkinan apa saja? Kemungkinan yang pertama yaitu minimal 1 dokter. Karena mintanya anggotanya 3, kalau diambil dari 1 dokter, berarti butuh 2 lainnya dari yang profesinya non-dokter. Kalian ingat, yang dokter itu ada 4, yang non-dokter ada 21. Maka di sini kemungkinan pertama yaitu kombinasi 1 diambil dari 4 orang dokter. Dikalikan kombinasi 2 diambil dari 21 orang non-dokter. Gitu ya. Kemudian kemungkinan yang kedua. Jadi antara kemungkinan pertama dan kemungkinan kedua diberi tanda plus. Kenapa? Karena itu kejadiannya kan saling lepas kan ya. Oke. Kemudian kemungkinan yang kedua berarti kombinasi. Kalau tadi awalnya itu kemungkinan pertama minimal 1 dokter, berarti kemungkinan kedua boleh 2 dokter kan? Kalau dokternya 2, berarti yang dipilih anggotanya kan ada 3, berarti butuh 1 orang lagi dari profesi non-dokter. Berarti kombinasi 2 diambilkan dari 4 orang dokter, kali kombinasi 1 diambilkan dari 21 orang dengan profesi non-dokter. Itu kemungkinan kedua.
plus lagi, ditambah lagi ya. Kemungkinan ketiga, kalau tadi minimal 1, berarti kemungkinannya bisa 1, bisa 2, dan kemungkinan terakhir bisa 3. Padahal mintanya 3 orang anggota. Berarti kalau kayak gitu, karena 3 orang anggota, berarti semuanya itu dokter ya. Berarti kombinasi 3 orang diambil dari 4 orang dokter. Kali kombinasi, berarti kalau sudah 3 orang itu semuanya dokter, berarti butuh orang lain yang profesi non-dokter tidak? Tidak ya. Berarti kombinasi 0 dari 21 orang non-dokter. Oke, sekarang berikutnya. Kita mau menghitung dengan rumus kombinasi. Rumus kombinasi apa? Kombinasi R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia. Rumusnya kan berarti N faktorial dibagi N min R faktorial kali R faktorial kan. Maka kombinasi 1 dari 4 ini berarti rumusnya 4 faktorial dibagi 4 min 3 faktorial kali 1 faktorial. Kali yang ini berarti 21 faktorial dibagi 21 min 2 faktorial kali 2 faktorial. Ditambah dan seterusnya, caranya sama. Kemudian kalian ingat, cara menghitung faktorial bagaimana? 4 min 3 faktorial kan 1 faktorial. Berarti 4 faktorial dibagi, di sini kan 1 faktorial. 4 faktorial, kemudian, apa itu? Di sini berarti kali 21 faktorial dibagi 21 min 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, di sini setelah dihitung berarti 4 kali 210 ditambah 6 kali 21 ditambah 4 kali 1 sama dengan 840 ditambah 126 ditambah 4 sama dengan 970 cara. Gitu ya. Silahkan kalian cek lagi, barangkali ada penghitungan yang salah atau keliru, bisa kalian sampaikan. Sampai di sini ada pertanyaan? Untuk bahasan berikutnya, tapi masih pertemuan ini di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.